Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatannya sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini, subuh kali ini kita dapat melaksanakan salah satu kajian rutin kita sekaligus merupakan bentuk rihla ilmiah. Yang kedua, salawat dan salam kita perhadapkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah memberikan kita, yang telah menjadikan ajaran Islam sebagai ajaran yang eksis di muka bumi ini dan merupakan kewajiban bagi kita sekalian untuk mengaktualkan, mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam yang dibawakan oleh beliau. Baiklah, adapun pemateri pada kajian subuh kali ini adalah kakanda kita Muhammad Irfan STHI MTHI. Untuk menghemat waktu kita persilahkan kepada kakanda, dengan hormat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Para kakanda sekalian yang saya hormati, adik-adik dari tafsir hadis yang sekarang kalau tidak salah ilmu Al-Quran ya. Sebelumnya saya mau konfirmasi suara saya jelas nih? Jelas Kak, jelas Kak. Jelas, oke. Sebenarnya ini adalah materi tahun lalu, kalau saya tidak salah ingat saya juga bawakan di ruang Zoom ini, tapi ada sedikit beberapa yang saya tambahkan ya. Kebetulan tahun lalu kita juga agak lupa sedikit ya, kita tambahkan. Ya. Saya kasih judul bincang santai tentang Lailatul Qadar. Ya, artinya ya kita bincang-bincang santai saja, artinya tidak terlalu begitu ya, kayak forum-forum ilmiah sekali atau formal. Karena saya orangnya juga tidak terlalu formal juga. Ya, kadang ketika saya membawakan makalah atau isinya kadang-kadang banyak bahasa-bahasa ceramah saja. Karena saya tidak ingin tanggapan orang lain yang terlalu ilmiah yang akhirnya susah dicerna bahasanya. Nah, saya mulai saja ini dari ayat yang sering kita baca. Ya, kalau berbicara persoalan Lailatul Qadar, ya ini saya kira ini sudah biasa kita dengar. Ya, perbedaan antara nazala dengan anzala yang sama-sama diartikan turun. Ya, tentu ketika membaca surah Al-Qadar yang kita maksudkan itu adalah turunnya Al-Qur'an. Untuk mengawali diskusi ini, pembahasan ini sebelum kita diskusikan, ada beberapa mungkin hal yang perlu kita tanyakan. Pertama, apakah mesti Lailatul Qadar itu dicari nanti di akhir Ramadan? Kemudian, apakah memang terjadinya hanya di malam-malam ganjil? Terus pertanyaan berikutnya, apakah Lailatul Qadar itu hanya orang-orang yang istilahnya beriktikaf di masjid, ataukah misalnya berdiam diri di dalam rumah sakit? Taruhlah misalnya pegawai tenaga medis atau yang sedang menangani pasien corona, apakah juga itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, ini mungkin yang perlu kita diskusikan nantinya. Kemudian, jadi perbedaan tanazzala dengan anzala tadi, ya kita sering mendengarkan bahwa anzala itu turun secara totalitas. Sekiranya ini sudah pernah juga dibahas sebelumnya tentang nuzul Quran. Ustadz Muhsin kemarin. Ya, kemudian nazala ini secara bertahap atau beransur-ansur. Kemudian di makna al-qadar sendiri ini ada yang mengatakan bahwa itu berarti penetapan ya atau pengaturan, di mana pada malam itu Allah menetapkan perjalanan hidup makhluk selama setahun.
Ya, dasarnya di salah satu surah di surah Duhan ya ayat 3 sampai 4 nih, inna anzalnahu fi lailatin mubarakat. Nah, jadi sesungguhnya kami menurunkan pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah memberi peringatan dan seterusnya. Ada istilahnya kullu amrin hakimin. Ya, jadi pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Nah, itu salah satu alasan mengapa kata Al-Qadar itu dinamakan malam penetapan ya atau pengaturan. Kemudian dinamakan juga Al-Qadar itu sebagai kemuliaan. Mulia karena turunnya Al-Qur'an. Nah, ini saya kira jelas ya di ayat pertama juga dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berikutnya makna Al-Qadar juga itu diartikan sempit. Ya, pernah juga kita sering mendengar sempit karena tanazzalul malaikah. Ya, para malaikat itu turun, tidak seperti biasanya. Dan jumlahnya juga ya jauh lebih banyak dibandingkan hari-hari biasanya. Jadi ini dikatakan sempit karena para malaikat turun sesuai dengan surah Al-Qadar tadi. Kemudian yang kedua ini, wa ma adraka ma lailatul qadar. Ini kata wa ma adraka ini terulang sebanyak 13 kali dalam Al-Qur'an, ma adraka. Kemudian ulama tafsir membedakan dengan kata ma yudrika. Ya, khususnya Pak Quraisyab juga membahas persoalan ini ya. Jadi pertanyaan ini digunakan untuk sesuatu yang sulit dijangkau oleh akal. Ya, itu kata ma adraka. Jadi pertanyaannya ini digunakan untuk sesuatu yang sulit dijangkau oleh akal manusia. Ya, biasanya sih kalau di ayat-ayat Al-Qur'an itu banyak-banyak bercerita tentang hari kiamat misalnya. Ya. Kemudian kadang juga dipakai mayuderika. Ya, bedanya kalau mayuderika ini digunakan oleh Al-Qur'an untuk hal-hal yang tidak mungkin diketahui termasuk Nabi sendiri. Itu mayuderika. Tetapi kalau ma adraka memungkinkan untuk diketahui karena ada informasi lanjutan. Nah, itulah sebabnya dipakai wa ma adraka ma lailatul qadar. Tidak dikatakan wa ma yudrika ma lailatul qadar. Seandainya mungkin dipakai kata wa ma yudrika, ya mungkin tidak ada informasi lanjutan. Kita tidak tahu Lailatul Qadar itu seperti apa. Tetapi karena Al-Qur'an menggunakan kata ma adraka, maka ini memungkinkan kita untuk mengetahui tindak lanjutnya itu seperti apa. Kan banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang tata cara mendapatkan Lailatul Qadar, kemudian waktunya kapan, walaupun misalnya tidak ada secara pasti yang menunjukkan kapan malamnya terjadi. Artinya kapan tepatnya, malam keberapa. Nah, para ulama berbeda pendapat. Ini sesuai dengan pengalaman mereka. Kemudian Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin. Ini kata 1000 bulan ya, kita garis bawahi. Ini dipahami dalam bentuk jumlahnya. Artinya biasanya angka tertinggi atau bisa jadi pada saat itu angka 1000 itulah mungkin yang di pemahaman orang-orang dulu ya, sebelum Islam datang, itulah angka yang paling tertinggi. Tapi ini masih istilahnya spekulasi aja. Artinya bisa jadi ini masih ada bantahan atau apalah semacamnya data-data yang bisa kita ungkapkan. Apakah memang cuma 1000 yang orang-orang tahu pada saat itu? Walau alam bisawab. Kemudian tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Nah, ini juga kita garis bawahi ada kata biizni rabbihim. Artinya memberikan kesan bahwa malaikat membawa sesuatu yang istimewa. Artinya malaikat tidak turun begitu saja. Nah, kemudian ketika kita melihat ayat ini, di sini digunakan fi'il mudhari ya, tanazzalu. Ya, tentu ada yang mengatakan bahwa tanazzalu ini memberikan sebuah penafsiran bahwa Lailatul Qadar itu akan terjadi setiap tahunnya. Jadi bukan hanya pada saat Al-Qur'an diturunkan saja. Karena kan ayat ini juga berkaitan tentang turunnya Al-Qur'an. Maka timbul sebuah pertanyaan, kalau hanya terkait persoalan turunnya Al-Qur'an, kalau begitu Lailatul Qadar sudah selesai.
begitu seiringnya Al-Quran sudah diturunkan secara keseluruhan, berarti Lailatul Qadar juga otomatis sudah tidak ada. Ya, yang kedua, misalnya malaikat Jibril ya sudah pensiun, tidak lagi turun, ataukah malaikat-malaikat yang lain yang ditugasi. Nah, tapi sebagian ulama berpendapat kata tanazzalu di sini, khususnya ahli bahasa, ini menganggap bahwa ini sebagai salah satu alasan ya bahwa Lailatul Qadar itu akan turun setiap tahunnya. Tapi lagi-lagi mengenai waktunya kapan ya wallahu a'lam bishawab. Ulama juga masih berbeda pendapat. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajar. Ya, sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Kata salam ini dipahami sebagai kebebasan seseorang dari segala macam kekurangan, baik lahiriah maupun batin. Artinya mulai dari malam hari dia lakukan ibadah sampai terbitnya fajar, ada perasaan kayak macam plong begitu ya. Enak dia rasa. Ya, bahkan hatinya menganggap wah, tadi malam ini ternyata terjadi malam Lailatul Qadar. Biasanya ada bisikan-bisikan seperti itu. Nah, kita lihat yang pertanyaan tadi ya, Lailatul Qadar turun sekali atau tiap tahun. Nah, kalau menurut Ibnu Katsir ya di dalam kitab tafsirnya ini dikatakan beliau mengutipkan bahwa ini sebenarnya Lailatul Qadar ini ya berdasarkan pernyataan beliau ini akan tetap ada sampai hari kiamat. Ya, bal hiya ila yaumil qiyamah. Ya, ini kan ada sebuah pertanyaan di dalam kitabnya Imam Ibnu Katsir ya. Am hiya ila yaumil qiyamah. Apakah memang ini sampai hari kiamat? Ya, Nabi menjawab ya bal hiya. Ya, memang itu sampai hari kiamat adanya itu Lailatul Qadar. Tapi ini juga hadisnya mungkin masih perlu diteliti ya, riwayat Imam Ahmad ini. Saya juga belum meneliti secara jauh mengenai derajat hadis ini seperti apa. Kemudian sebagai kesimpulan, yang pertama tidak disebutkannya secara pasti tentang malam Lailatul Qadar ya menuntut kita untuk mencarinya bukan hanya di 10 akhir Ramadan. Cuman saya menduga ya, artinya ini baru dugaan, ya belum tentu benar adanya. Nabi menyuruh kita, kalau di hadis-hadis yang lain itu, menyuruh kita mencari Lailatul Qadar di 10 akhir, itu bisa jadi, kalau kita lihat realitanya yang ada sekarang ini, rata-rata orang khususnya di Indonesia ya dalam tanda kutip, begitu mau habis Ramadan, hilang juga jamaahnya di masjid. Bahkan saya pernah ceramah itu tidak cukup berapa orang itu, tidak cukup 10. Padahal ini baru malam ke-28. Ya, ini yang banyak terjadi. Padahal seingat saya waktu dikasih jadwal di malam kedua di masjid itu hampir kita berdesakan, bahkan saya terlambat ya saya berada di bagian luar masjid, di terasnya masjid. Nah, begitu malam 28 itu jamaah semakin di depan. Jadi ini saya tidak tahu apakah prestasi atau apalah namanya. Artinya makin mau habis Ramadan itu kendor juga dia punya semangat untuk melakukan ibadah. Kalau saya menduga ini adalah bahasa penyemangat Nabi memberikan kita semangat lebih jauh untuk mencari kemuliaan itu. Seandainya mungkin langsung ditetapkan malam sekian, saya kira malam-malam yang lain itu bahkan diabaikan ya. Nah, kemudian Lailatul Qadar akan turun setiap Ramadan. Ini salah satu alasannya adalah penggunaan fi'il mudhari tadi yang kita sampaikan. Kemudian mencari Lailatul Qadar diawali dengan i'tikaf. Ini ada pendapat ulama juga ya. Artinya kalau mau cari Lailatul Qadar ya harus i'tikaf dulu. Ya, sebagaimana saya lihat penjelasan Ustaz Ghaffar di salah satu video YouTube ya yang menjelaskan i'tikaf itu ya tidak boleh di rumah, mestinya di masjid, dan itu harus tempat yang dipakai untuk sholat. Barulah cocok dengan istilah i'tikaf. Ya, tetapi keterangan yang lain, ya beliau mengatakan bahwa khusus perempuan karena tidak menjadi sunnah dia ke masjid, ya kalau dihitung i'tikaf ya cukup di rumahnya. Ya, itu yang namanya pendapat ya. Artinya
Boleh salah ya, boleh benar juga. Ya, tergantung kita memahami teksnya seperti apa. Nah, kemudian, saya katakan tadi, gimana dengan orang yang merawat pasien COVID ya? Artinya dia seorang dokter. Apakah dia masih bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu? Nah, kalau saya melihat ini kan kita berbicara persoalan melakukan kebaikan. Nah, bentuk kebaikan itu kan ibadah-ibadah yang lain bukan hanya ibadah maghfirah yang bisa kita lakukan. Nah, selain ibadah maghfirah ya bisa jadi kita ini misalnya seorang bergelut di dunia kesehatan itu bisa dinilai ibadah ketika membantu sesama, membantu orang lain, merawat pasien COVID dan lain sebagainya. Bisa jadi ada keinginan untuk melakukan ibadah. Mereka juga ingin iktikaf, tapi apa boleh buat? Itu yang mereka lakukan. Dan bisa jadi, nah itulah artinya dilihat sebagai kebaikan oleh Allah dan dilipat gandakan juga pahalanya. Nah, ini kalau kita mau berbicara persoalan pahala. Nah, kemudian hadis-hadis yang beredar hanya menyebutkan 10 akhir untuk mencari Lailatul Qadar. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa biasanya semangat ibadah juga mulai berkurang. Ya. Kemudian walaupun secara materi kita tidak mendapatkannya seperti yang kita pahami ya. Kalau saya ingat dulu ceritanya Guru Tambo Dalle pernah diturunkan malam Lailatul Qadar. Ya, walau bisa karena kita juga tidak pernah lihat secara langsung. Ya, menurut orang-orang DDI ya itu terangkat ya, tegelnya itu terangkat sedikit ya dari tegel-tegel yang lain, khusus yang tempat yang dia duduk itu, dan diberikan bercahaya dan itu masih berbekas ya. Kalau sekarang saya lihat sudah tidak ada itu tegel karena sudah direnovasi masjidnya ya. Jadi bisa jadi itu adalah bahagian daripada bukti nyata bahwa adanya malam Lailatul Qadar. Cuma tidak bisa kita pahami bahwa hanya orang tersebut yang mendapatkan Lailatul Qadar, misalnya hanya Guru Tambo Dalle yang mendapatkan pada malam itu saja. Nah, terus gimana dengan ulama-ulama yang lain yang misalnya pada malam hari itu juga beribadah tetapi tidak diturunkan cahaya. Nah, jadi sini Kak yang bisa kita pahami bahwa selama kita melakukan ibadah apapun itu ya, selama misalnya kebaikan yang kita lakukan, Allah akan lipat gandakan 1000 kali lebih baik daripada apa yang kita lakukan hal tersebut. Nah, jadi ini ada sedikit kata-kata saya tidak tahu kata mutiara atau apanya. Saya bacakan saja. Lailatul Qadar itu dilukiskan sebagai salam, artinya kedamaian sampai terbitnya fajar. Dan ini menjadikan hati seorang yang mendapatkannya selalu damai dan tentram, sehingga mengantar pemiliknya dari ragu kepada yakin, dari kebodohan kepada ilmu, dari lalai kepada ingat, khianat kepada amanat, riyah kepada ikhlas, lemah kepada teguh, dan sombong kepada tahu diri. Artinya ketika orang mendapatkan sebuah Lailatul Qadar, insyaallah akan jauh lebih baik kehidupannya. Sekira ini yang sempat saya sampaikan sebagai bahan pemantik atau diskusi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih.